Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di tempat ini di atas petunjuk dan ketakwaan. Kita sering melihat perkumpulan-perkumpulan manusia. Namun ternyata tidak sedikit perkumpulan yang hanya membawa kepada kemaksiatan. Tadi subuh, anak turun dari kereta, kemudian melewatin alun-alun. Ternyata banyak perkumpulan juga di alun-alun jam 2 malam. Entah apa yang mereka lakukan. Cowok, cewek, entah orang tuanya kemana mereka. Tapi yang jelas, perkumpulan itu bukan karena Allah Jalla Jalaluh. Ada perkumpulan yang hanya untuk sebuah kezaliman. Tidak sedikit warga resah dengan kumpulnya geng-geng motor. Maka kita bersyukur sama Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Tiada lain yang mengumpulkan kita hanya karena kita sebagai hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk terus menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul manusia di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Para ulama menjelaskan, apakah perkumpulan itu harus di rumah Allah? Enggak. Bisa jadi perkumpulan itu di rumah biasa. Namun kebanyakan kajian itu di rumah Allah. Hanya para wanita dari kalangan sahabat, mereka kajiannya di rumah, bukan di masjid. Karena wanita-wanita merasa kalau di masjid itu mesti yang laki dekat sama Nabi SAW. Mereka tidak bisa bebas bertanya. Kadangkala ada pertanyaan-pertanyaan yang sekitar urusan wanita. Mereka malu kalau didengar sama orang-orang laki. Makanya anak heran kok ada orang-orang laki di sini. Ini kajiannya buat ibu-ibu apa buat bapak-bapak ibu-ibu? Akhirnya para wanita minta mereka, ya Rasulullah, ghalabatir rijal alaik. Laki-laki selalu bisa tanya, nuntut ilmu sama engkau. Kita nggak bisa, kita minta waktu khusus. Akhirnya Nabi SAW menentukan hari khusus. Para sahabat wanita kumpul di rumahnya fulana. Entah kenapa Nabi milih rumahnya fulana, apa karena rumahnya mungkin cukup untuk kumpulnya para sahabat wanita. Nanti aku akan datang. Maka Nabi datang memberi kajian di tempat itu. Dan tidaklah mereka berkumpul di tempat itu. Yatluna kitabullah. Mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran Karim. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Bukan hanya sekedar membaca, tapi mengkaji apa yang mereka baca. Kalau baca Al-Quran saja banyak, tapi kita perlu mengkaji isi Al-Quran Karim. Apa sih yang Allah inginkan dari kita? Seperti tema kita pada hari ini, apakah aku dicintai Allah? Kalau mengaku cinta kepada Allah, semua orang bisa ngaku. Sampai nggak bisa ngaku, aku cinta kepadamu. Tapi
lawannya apakah mencintai kita? Itu yang kita nggak tahu. Kita perlu mengkaji. Kemudian apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang membaca Al-Quran Al-Karim, yang mengkaji, di antara mereka akan turun sakinah. Maka jemaah, orang yang dalam kajian itu mereka tenang dan damai. Berbeda dengan orang yang hadir di konser musik. Kira-kira mereka tenang dan damai ya Mak? Alun-alun ngadakan konser musik. Semuanya tenang. Apa jingkrak-jingkrak mereka. Yang ada jingkrak-jingkrak mereka. Tidak ada ketenangan misalnya. Yang ada kegembiraan mungkin. Dan ada perbedaan antara ketenangan yang merupakan unsur penting untuk kebahagiaan dan antara kegembiraan yang hanya sesaat kemudian akan hilang. Maka cari ketenangan itu di rumah Allah, di tempat-tempat ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang akan terjadi pula dengan orang-orang yang mengkaji ilmu, yang mempelajari Al-Quran Karim. Rahmat Allah itu akan membungkus mereka. Jamaah, kita sering berdoa, Rabbil firli warhamni. Kita minta, ya Allah rahmati aku ya Allah. Kita kadang-kala minta, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusyd wa as'aluka mujibati rahmati. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala hal yang mendatangkan rahmat-Mu. Di antara yang mendatangkan rahmat Allah adalah duduk mengkaji ilmu. Ustaz, apakah mengkaji ilmu di kelas juga akan mendatangkan rahmat? Kalau yang dikaji tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Al-Quranul Karim, tentang sunnah Nabi SAW, akan turun rahmat Allah. Di kelas pun akan turun rahmat Allah. Tapi kalau yang dikaji bukan Al-Quranul Karim, nggak ada penjelasan. Mungkin ada ilmu-ilmu malah yang nggak bermanfaat yang dikaji. Kemudian wahafathumul malaika. Malaikat itu keliling, mengelilingi majelis ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat di tempat ini, yang mengelilingi tempat kita adalah tembok di kanan dan kiri kita. Sejatinya di alam malaikat yang mengelilingi kita adalah malaikat-malaikat Allah Jalla Jalla. Sehingga dibutuhkan konsentrasi ketika mengkaji. Sebagian orang konsentrasi ketika mendengarkan ustaz, merasa aman dengan penjagaan malaikat, akhirnya tidur. Anak damai, Allah, anak kalau kajian itu tidak takut sandang hilang, tidak takut apa. Subhanallah. Hingga seperti itu, kita seharusnya semakin semangat. Dan yang terpenting, وَذَكَرَهُمُ fi man indah. Allah akan menyebut kita di sisinya. Fulan datang kajian, fulan datang kajian, fulana datang kajian, fulan. Itu Allah nyebutkan nama-nama itu. Kita kalau nama kita ini disebut-sebut sama bupati, untung sama namanya Rizki. Rizki itu, kau tahu sama Rizki? Orang-orang Rizki yang mana? Bupati. Kalau yang nyebut antum adalah Presiden Jokowi, antum bangga enggak? Mas, sampean gue disebut-sebut di Presiden. Masya Allah. Antum akan bangga. Gimana kalau yang nyebut nama antum Allah Rabbul Alamin, yang memiliki alam semesta? Maka kita benar-benar harus menghadirkan kebahagiaan kita ketika hadir ke majelis ilmu. Kita betul-betul harus menyisihkan waktu, tinggalkan kerjaan kita sejenak. Untuk apa? Anak kepingin Allah nyebut-nyebut anak di sisi malaikat-malaikat. Maka itu jemaah, kita berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena kita dipilih untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, Ramadan terus tergerus, terus berlari meninggalkan kita. Sebagian di antara kita ada yang berbahagia karena mau Idul Fitri. Sebagian di antara kita tiap hari masukkan ATM-nya ke rekening apa? Ke kartunya, ke ATM, mesin ATM. Melihat THR turun nggak? Insya Allah. Ada yang seperti itu, bahagia dengan datangnya THR. Tapi ada satu kebahagiaan yang seharusnya kita bersama-sama menghadirkan di hati kita. Kebahagiaan untuk turunnya Lailatul Qadarnya. Kita bahagia, ntar lagi nih. Hari ini tanggal 17, malam 18 ntar malam. Besok 19, malam 20, lusa malam 21 nih. Ini kita akan berjuang mencari Lailatul Qadar. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma rzuqna al-qiyam Lailatul Qadar. Ya Allah, rizkikan kepada kami untuk bisa bangun, bangkit pada malam yang mulia, pada malam penentuan yaitu Lailatul Qadar. Ahibati fillah, tidak dipungkiri setiap muslim dan muslimah yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya, melainkan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan sejatinya cinta Allah itu berbalas. Kalau kita cinta sama Allah, Allah akan cinta sama kita. Di antara nama Allah itu apa? Al-Wadud. Al-Wadud. Al-Wadud, yang mencintai dan yang dicintai. Jadi kalau ada orang cinta sama Allah, benar Allah bakal cinta sama dia. Tinggal sekarang, bukti kita cinta sama Allah itu apa? Kalau kita sudah melaksanakan tanda-tanda yang Allah inginkan dari kita, Allah akan cinta. Uthman bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis. Dia mengatakan, "Ghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam datang kepada kita. Faqala rajulun. Lalu ada seorang laki yang mengatakan, "Aina Malik ibn Dakhshan?" Mana Malik bin Dakhshan? Artinya ada laki-laki datang ini bersama Nabi SAW, para sahabatnya. Laki-laki itu bertanya di kelompok para sahabat ini, di mana Malik bin Dakhshan? Lalu ada yang mengatakan, menjawab pertanyaan orang ini, "Dzaka munafiq la yuhibbullaha wa rasulah." Orang itu mengatakan, oh itu Malik bin Dakhshan itu orang munafik. Dia tidak cinta Allah kepada Rasul dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ala taqulunahu yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Nabi bertanya kepada sahabatnya, menurut kalian, bukankah Malik bin Dakhshan itu mengatakan la ilaha illallah dan dia mengharapkan dari ucapannya itu wajah Allah Jalla Jalaluhu? Maka bala, para sahabat, iya ya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, fa innahu la yuwafi 'abdun yawmal qiyamah bihi illa haramallahu alaihi nar. Ketahuilah, tidaklah seorang hamba kelak pada hari kiamat berjumpa dengan Allah membawa la ilaha illallah itu, melainkan Allah akan haramkan atasnya neraka. Dia tidak akan masuk neraka. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, kita sebagai
Muslim menghukumi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja manusia ini bertingkat-tingkat dalam cinta. Seorang yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya, sudah kita bisa memberikan kesaksian ya insya Allah dia cinta sama Allah, kan dia mengatakan la ilaha illallah. Tapi Ustaz dia banyak maksiat. Nah disinilah tingkat kecintaan yang berbeda-beda. Dan semua orang, semua hamba diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya dia meraih cinta Allah. Meraih cinta Allah. Artinya Allah cinta sama dia. Karena yang terpenting itu jamaah, bukan engkau mencintai, tapi bagaimana engkau dicintai. Sekarang ini dengan adanya like and dislike, antum bisa melihat orang yang suka dan orang yang tidak suka. Dari situ kita paling tidak ukuran di antara manusia. Oh, orang banyak gak suka. Tapi kita lihat yang gak suka sama antum itu siapa? Kalau yang gak suka sama antum itu preman, gak apa-apa antum. Ana ini terus terang Ustaz, gak disukai sama preman. Ya alhamdulillah, kenapa antum berharap cintanya preman sama antum? Ana gak disukai dengan orang-orang yang tidak sholat, gak ada urusan. Yang perlu diraih adalah cinta orang-orang yang soleh. Dan antum pun mencintai orang-orang yang soleh. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Agar kita membuktikan cinta kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwasanya Allah innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa, cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Di sisi yang lain Allah mengatakan la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka, Allah tidak cinta kepada orang-orang yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan. Al-mu'tadin, al-zalimin. Mereka adalah orang-orang yang dibenci sama Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita perlu memposisikan diri kita. Kalau kita tanya, kita nih dicintai Allah apa enggak ya? Ya antum lihat. Tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan kecintaan Allah, masuk enggak antum ke sana? Allah enggak suka sama orang yang zalim. Ana berbuat zalim hari ini, berarti Allah enggak suka sama antum. Sebagian orang ya di bulan Ramadan ini jamaah suka buang-buang makanan atau makan berlebih-lebihan. Padahal Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, kalian silahkan makan, kalian silahkan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah gak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka nih, hal yang pertama agar kita tahu kita cinta sama Allah dan cinta itu berbalik sama kita, yang pertama, engkau mengamalkan enggak Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Engkau amalkan. Maka berkaitan dengan hal pertama ini kita dituntut untuk belajar. Mana mungkin orang tahu dia telah mengamalkan Al-Quran, telah mengamalkan Sunnah, yang di situ ada perintah-perintah, ada amalan-amalan yang kita bakal dicintai sama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita nggak pernah belajar. Ada orang yang Masya Allah setahun nggak pernah ikut kajian. Kalaupun ikut kajian mungkin hanya sekali 2 kali. Kalau dikatakan 2 kali berarti setiap 6 bulan datang pengajian. Padahal dia meeting di sana, rapat di sana, Masya Allah kemana-mana dia datang. Tapi kajian tidak. Sehingga di sini dia tidak akan bisa mengetahui apa sih yang dicintai sama Allah dalam Al-Quran dan yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sunnah. Ini hal pertama. Maka tadi kalau kita tahu Allah cinta dengan orang-orang yang sabar, berarti anak harus sabar. Sifat itu harus ada sama.
Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Berarti Anda harus suka berbuat baik sama orang. Di bulan Ramadan ini, tingkat kebaikan antum nambah apa berkurang? Sebagian ada yang berkurang. Buktinya apa? Di 10 hari terakhir, itu tingkat pencurian bertambah. Betul nggak jamaah? Anak kemarin kumpul sama Kasat Reskrim Sidoarjo. Dia cerita, iya kalau 10 hari terakhir ini sudah. Orang-orang nggak tahu ya. Apa karena kebutuhan, atau karena untuk lebaran, karena untuk baju baru. Jamaah, lebaran itu bukan pakai baju baru. Maka dikatakan, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman taqwahu yazid. Idul Fitri itu bukan orang yang pakai baju baru. Bukan. Tapi yang dikatakan orang berhari raya adalah yang takwanya bertambah. Taqwahu yazid. Pantas engkau Idul Fitri. Maka ini yang kadang-kala tidak ada di diri kita. Maka kita perlu tahu ya, di bulan Ramadan ini kebaikan kita bertambah. Dosa kita semakin jauh. Kalau insya Allah kita semakin baik. Alhamdulillah Ustaz. Ana udah niat kalau THR keluar, Ana mau kasihkan orang tua Ana. Ana niat kalau dapat duit, Ana nggak usah pakai baju baru lah. Masih banyak baju yang lama. Bagus-bagus juga. Duitnya Ana mau kasihkan anak yatim. Apa saja kebaikan di diri kita. Di sini kita akan meraih cinta Allah. Kalau kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang disitu disebutkan tentang cinta-cinta Allah kepada berbagai amalan. Yang kedua, engkau akan disebut mencintai Allah kalau engkau cinta sama Allah. Cinta dengan asma Allah. Cinta dengan sifat-sifat Allah. Menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tidak menafikan sifat-sifat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada tinggi di atas arsy. Kita katakan Allah ada di atas. Kita tidak mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan ingat, Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang sahabat yang setiap sholat dia itu mesti baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Akhirnya tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Bukan karena kebiasaan. Bukan karena hanya itu yang dia hafal. Kalau kita di masjid, Masya Allah, terawih jemaah. Anak punya anak, pernah ikut terawih di masjid kampung. Bah, kita sholat itu bah. Qul huwallahu ahad 6 kali dibaca bah. Mungkin dia punya alasan jemaah. Kira-kira apa alasannya? Karena dia cinta dengan Qul huwallahu ahad. Ini sahabat ketika dikirim orang untuk bertanya, dia mengatakan, karena aku cinta dengan surat Al-Ikhlas, karena di situ ada sifat-sifat Allah. Li'annaha sifatur Rahman Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempatnya bergantung semua manusia. Minta apa aja sama Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia mengatakan, aku cinta dengan surat ini karena surat itu mengandung sifat-sifat Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Akhbiru, sampaikan kepada dia. Beritakan kepada dia, annallaha yuhibbuhu. Kalau Allah sudah cinta kepada dia. Itu jemaah. Jadi membacanya itu bukan karena hanya itu yang dihafal, bukan. Tapi yang terjadi sama kita pada waktu sholat tarawih, memang orang cari yang pendek. Dan masyarakat, ya
kalau imamnya agak panjang sedikit, banyak yang batuk-batuk di belakang. Itu imamnya harus sadar tuh, oh kepanjangan berarti. Subhanallah. Tapi sejatinya imam, anak kemarin ngobrol sama Bapak RW di kampung. Sempat ngobrol Pak RW, kalau bisa ya meningkatlah sholatnya itu. Sholat tarawih ini kan sunnah. Artinya kita baca umpamanya yang juz amma, nggak terlalu panjang, rukuknya standar sholat wajib lah. Soalnya anak lihat sholat isya dan sholat tarawih itu beda standarnya. Sholat tarawih itu masih nyaman diikuti, tapi kalau sudah tarawih itu gasnya kayaknya ditambah cuma. Sehingga anak ngomong sama Pak RW, kalau bisa berusaha. Ada yang nimpalin Ustaz itu ya, kalau kita agak panjang sedikit, biasa makmumnya batuk-batuk. Anak ngomong, Pak Ustaz, ini hanya karena kebiasaan Ustaz. Orang itu kalau terbiasa, lama-kelamaan biasa juga. Hanya saja kalau biasa umpamanya sholat tarawih 10 menit. Kemudian jadi 1 jam. Oh mereka kan akan nangis-nangis. Tapi paling tidak jadi 15 menit. Jadi 20 menit. Tambah 1 menit, 1 menit. Kembali kepada mencintai Allah. Kalau antum cinta sama Allah, artinya kita cinta dengan nama-nama Allah. Ketika lewat ayat Al-Quranul Karim, Innallaha kana alaikum raqiba. Allah. Langsung antum baca artinya. Apa sih artinya? Hampir di setiap penghujung ayat itu ada nama-nama Allah. Alimun khabir, Sami'un alim. Ketika antum lewat ayat-ayat itu, kemudian antum ingin tahu apa sih yang Allah sampaikan, mudah-mudahan itu tanda antum cinta sama Allah dan Allah bakal cinta sama antum. Ketika antum baca akhir surat Al-Hasyr, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Antum faham enggak dengan nama-nama itu? Bagaimana kita akan mencintai Allah kalau kita nggak kenal sama Allah? Ama namanya nggak tahu artinya. Mungkin orang akan cinta. Kau tahu, anak cinta dengan Al-Karim. Allah itu Karim. Apa artinya? Wallahu a'lam. Tapi anak cinta. Berkaitan dengan Asma'ullah al-Husna. Ada 4 tingkatan orang mengkaji Asma'ullah al-Husna. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mencintai Allah. Melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menghitungnya, dia bakal masuk surga. Para ulama menjelaskan menghitung Asma'ullah al-Husna yang 99. Nama Allah itu lebih dari 99. Tapi yang 99 yang bisa menghafal, menghitung 99 ini akan masuk surga. Ada 4 tingkatan menghitung Asma'ullah al-Husna. Yang pertama, tingkatan paling dasar. Menghafalnya. Antum hafal enggak? Ini tingkatan pertama. Biasanya tingkatan ini tingkatan anak-anak.
Karena anak-anak belum bisa paham. Biasanya orang tua ngajarin anaknya supaya hafal Asmaul Husna. Ini tingkatan pertama. Naik tingkatan yang kedua, memahaminya. Setelah hafal, dia pahami maknanya. Yang ketiga, berdoa dengan nama-nama ini. Tahu bahwa namanya Allah itu Ar-Razzaq. Namanya Allah itu Al-Qawi. Maka orang ini berdoa, Allahumma ya Qawiyu, ya Qawiyu, qawwini ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Ya Razzaq urzuqni ya Allah. Engkau yang maha memberikan rizki ya Allah. Berikan rizki kepada hamba. Ini tingkatan yang ketiga. Dia faham, dia hafal, faham. Kemudian dia berdoa dengan nama-nama itu. Tingkatan yang keempat, beribadah dengan nama-nama itu. Bagaimana modelnya beribadah dengan nama-nama itu? Seperti orang ketika dia mengatakan dalam dirinya, Ana nggak boleh nipu orang. Kenapa? Ini keuntungan besar. Ya, karena Allah melihat Ana. Dia mulai menghadirkan nama-nama Allah itu dalam kehidupan dia. Ada orang berbuat salah sama dia. Dia ingat Allah tuh maha pemaaf. Allah namanya Afu. Masa ana tidak memaafkan fulan? Ana maafkan fulan. Ini tingkatan yang keempat. Dia mulai beribadah dengan kandungan nama-nama itu dalam kehidupannya. Ketika dia bersodakoh, dia tahu bahwa Allah bakal kasih ganti. Allah itu wasi'un alim. Allah maha luas. Maka dia kasih. Ana yakin Allah akan kasih ganti. Di sini tingkatan yang paling tinggi jamaah. Karena ada orang yang wiritannya Masya Allah. Wiritannya Asma'ul Husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ar-Rahmanir Rahim. Al-Malik Al-Qudus. Tapi masih nipu orang. Ada orang datang beli sesuatu dia. Mas, saya mau beli HP-nya mas. Ini HP bekas. Iya bekas nih. Tapi mas, nggak ono HP di Jember sih kok iki. Iki barangnya apik teman. Padahal tidak seperti itu. Kenapa terjadi dusta? Karena ternyata asma Allah yang dia hafal, dia nggak paham sama artinya. Kalaupun dia paham sama artinya, dia tidak berdoa dengan asma Allah husna itu. Kemudian tingkatan yang keempat, dia nggak nyampe ke tingkatan itu. Dan orang yang sampai ke tingkatan keempat ini jamaah, itulah orang-orang yang muhsinun. Yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dimanapun dia berada, dia dalam Allah Jalla Jalla. Nggak pernah takut miskin. Makanya ada seorang yang ana melihat di status seseorang jamaah. Yang ana benar-benar ya Allah kalau ingat dengan status itu. Tertulis di status itu mengatakan, Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut dengan kefakiran sedangkan aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Aku ini hambanya Allah. Aku ini budaknya Allah. Dan Allah itu maha kaya. Allah yang memiliki segala-galanya. Kenapa aku harus takut kefakiran? Tinggal sekarang bagaimana kita menghadirkan Al-Ghani dalam kehidupan kita. Kita ini Abdul Ghani jemaah. Allah mengatakan, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai umat manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah. Allah yang maha kaya. Allah yang maha terpuji. Maka kemudian hamba, oh iya, ana nih Abdul Ghani. Kadangkala ada yang bekerja hari itu, nggak dapat apa-apa. Ada yang kerjanya Gojek atau ojek online. Hari itu dia hanya bawa 20.000. Ibu-ibu dengerin nih. Kadangkala suaminya hanya bawa 20.000. Ketika bawa 20.000 kepada istrinya, Dek, cuma 20.000 Dek. Kira-kira ibu-ibu akan jawab apa? Yo ndak cukup mas. Kebanyakan itu merasa tidak cukup.
Kalau dia menghadirkan kebesaran Allah, dia mengatakan, Alhamdulillah mas, mudah-mudahan 20.000 ini berkah mas. Sampai ini 100. 20.000 buat beli ini, itu, macam-macam. Secukupnya. Ini yang harus dihadirkan. Kita beribadah kepada Allah dengan nama-namanya. Ketika itu kita akan dicintai Allah. Yang ketiga, kita akan tahu kalau Allah mencintai kita kalau kitanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan ini, mengikuti petunjuknya, beribadah dengan tata cara dan tuntunan beliau. Ketika itu antum mencintai Allah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, katakan Muhammad kepada orang-orang itu, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutin aku. Yuhibbukumullah. Ketika itu cinta Allah akan berbalas sama kalian. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi. Diamal. Kebanyakan di antara kita ini mengaku cinta sama Allah, tapi meremehkan sunnah. Bagaimana meremehkan sunnah? Oh, tidak usah ribut-ributkan, cuma sunnah. Tidak apa-apa diamal oleh pahala. Tidak diamal yang tidak dosa. Ini sudah nampak kalau dia ada unsur meremehkan. Seharusnya dia mengatakan, iya ini sunnah nih. Seharusnya kita amalkan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Walaupun mungkin dia belum bisa mengamalkannya. Ada orang yang belum bisa mengamalkan. Tapi tetap di dirinya ada perasaan cinta dengan amalan itu. Hanya kondisinya anak masih belum bisa, Ustaz. Insya Allah anak akan berusaha. Ini bukti kalau antum cinta sama Allah, ikutin Nabi SAW. Al-Hasan Al-Basri mengomentari ayat ini mengatakan, idda'a qaumun annahum yuhibbunallah. Ada satu kaum yang mengaku-ngaku mereka cinta kepada Allah. Ternyata cinta itu bukan hanya hiasan di bibir jamaah. Bukan. Cinta itu perlu dibuktikan. Makanya kalau ada suami atau istri yang WA ke suaminya, Bang, aku cinta banget sama kau, Bang. Kata suaminya, bohong. Oh, kok bisa bohong, Bang? Aku minta dibikinkan nasi goreng, gak dibikinkan nasi goreng sama kau. Ini bukti yang sangat ringan. Orang kalau cinta, apa aja yang diminta sama kekasihnya akan dikasih. Jangan nasi goreng, hatinya diminta, dia buka ke dadanya. Bang, fadhal, Bang. Ini kalau bicara cinta, jemaah. Maka tidak bisa cinta itu didefinisikan, tapi cinta itu dibuktikan. Antum ngaku cinta, sudah buktikan. Maka buktinya salah satunya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah menjelaskan dalam ayat ini, anna manittaba'ar rasul fa innallaha yuhibbu. Bahwasanya barang siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah cinta sama dia. Itu bukti Allah cinta sama dia. Wa man idda'a mahabbatallah wa lam yattabi'ir rasul sallallahu alaihi wasallam falaysa min awliyaillah. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ketahuilah, banyak ulama di muka bumi ini. Banyak sahabat yang telah memberikan fatwa-fatwanya kepada umat. Tapi ketahuilah yang menjadi ukuran kebenaran adalah Rasulullah SAW. Semua pendapat orang itu bisa diterima dan ditolak. Semuanya. Siapapun ustadz itu. Mau doktor, mau profesor, mau kiai, mau buya, siapapun. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semuanya pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali ucapan Rasul SAW. Nggak bisa ditolak.
Tugas kita mengikuti. Maka orang yang tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai mengikuti, mungkin ini ini sudah tradisi nenek moyang, Ustaz. Maka dikatakan falaisa min auliyaillah, maka dia bukan waliullah. Jadi kalau antum di tempat kita nih ada istilah orang-orang majdub. Tahu majdub ya? Majdub itu ketarik. Jadi ada orang-orang yang sejatinya kata mereka itu waliullah. Dia itu nggak sholat, pakaiannya compang-camping, nggak bajuan kadang-kala, tindakannya itu benar-benar jauh dari sunnah Nabi. Apa kata orang-orang? Hati-hati, waliullah kualat. Dia ngomong si macam-macam. Subhanallah. Yang dikatakan waliullah yang mengikuti Rasul SAW. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika ada Sufyan mengatakan, kalau aku melihat seorang naik berjalan di atas air, maka aku tidak akan tergiur, terkecoh dengan amalan dia. Aku tidak akan mengatakan dia waliullah, nggak akan. Sampai amalan dia itu aku paparkan kepada sunnah Nabi dan kitabullah. Kalau sesuai baru aku katakan waliullah. Kata Imam Syafi'i ketika mendengarkan ucapan ini, laqad qasara Sufyan. Sufyan itu kurang ucapannya. Aku katakan kepada Imam Syafi'i, idza ra'aita ar-rajul yatiru fil hawa. Kalau engkau melihat seorang itu terbang di angin, di langit, kemudian dia berjalan di atas air, jangan percaya kalau dia waliullah sampai kita ukur amalannya dengan qala Allah, qala Rasul. Sesungguhnya setan itu bisa kemana-mana, jemaah. Tahu-tahu ada di timur, tahu-tahu ada di barat. Maka ini ucapan yang penting, jemaah. Terusnya tanda Allah cinta sama antum, antum ikutin sunnah Nabi SAW. Kalau antum tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, ya enggak Ustaz, anda berusaha Ustaz. Ya tinggal tadi, ada derajat-derajat. Yang ana Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ana sunnah jenggot mengikuti. Alhamdulillah. Tapi ana kalau ngomong kasar Ustaz. Ana orangnya emosional, gampang marah. Padahal ada sunnah yang lain. Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Ternyata engkau gampang marah. Bukan berarti gak usah disalahkan jenggotnya. Orang kan kadang-kadang kalau sudah ngelihat orang ini sunnah jenggotan. Tapi ngamuk-ngamuk dong. Ya bukan jenggotnya yang salah. Jenggotnya tetap sunnah gitu loh. Cuma yang disalahkan memang orang ini belum mengikuti sunnah secara kafah. Maka kita perlu memperbaiki diri kita. Karena sekali lagi sunnah itu bukan hanya penampilan. Tapi secara kafah akhlaknya Nabi SAW. Tutur katanya, tidurnya, makannya, pakaiannya, jual belinya. Apa saja jemaah. Barakallahu fikum. Baik. Yang keempat. Kalau engkau suka berzikir, maka insya Allah Allah cinta kepada orang yang suka berzikir. Allah cinta sama dia. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingat sama aku akan ingat sama kalian, kata Allah Jalla Jalla. Maka ini bukti. Kalau antum lebih suka mengingat Allah, maka insya Allah Allah cinta sama antum. Tapi kalau antum lebih suka ingat sama diri antum sendiri, dirinya, kekasihnya, ya bukti lah orang kalau sudah cinta sama seseorang, jemaah. Setiap ada obrolannya, lagi ngobrol tentang fulana, kita itu dengar namanya bergetar hatinya sama. Ono apa fulana? Masya Allah. Itu cinta. Dan kalau kita cinta sama Allah, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah, hati mereka bergetar, jemaah. Karena ada cinta.
yang membuat bergetarnya hati. Kita seperti itu enggak? Dalam sehari kita lihat berapa kali kita berzikir. Nabi kita alaihi salatu wassalam yadhkurullah ala kulli ahyani. Beliau mengingat Allah dalam semua kondisi. Dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, tiduran. Nabi alaihi salatu wassalam tidur berbalik, itu keluar zikrullah. Kalau antum sudah tidur mengingaunya zikrullah, Masya Allah. Istri kadang kala, bang, ada apa tadi malam bang? Oh no, nggak lihat abang ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sama orang yang sudah dalam kondisi dia mengingau pun la ilaha illallah. Kaget, ada orang yang kaget, dikageti. Yang biasa dalam bahasa Indonesia apa? Astaga. Tunggu, astaga ini apa singkatan astagfirullah? Dari asal kata apa astaga? Yang betul itu astagfirullah. Jangan astaga. Atau apa lagi? Ada yang omongannya sudah macam-macam. Maka usahakan kita mengatakan zikrullah, astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah. Kadangkala ada orang jatuh sesuatu. Piring jatuh, apa kata dia? Teriak, oh! Ada orang yang teriaknya, bismillah. Subhanallah. Antum bisa lihat. Ini orang dicintain Allah. Sampai yang keluar di lisannya selalu zikrullah. Sebagian salaf mengatakan innallaha yuhibbu ayyudhkar ala jami'il ahwal illa fi halil jima' wa qada'il hajah. Allah itu ingin diingat, suka diingat dalam segala kondisi, kecuali dalam dua hal disebut, yaitu dalam kondisi jima dan dalam kondisi buang hajat. Tapi orang yang mendatangi istrinya pun sebelum mendatangi dianjurkan untuk zikrullah, untuk mengingat Allah. Tidak nyerutuk-nyerutuk. Ada orang yang, ya ini salah satu yang menyebabkan mungkin banyak generasi yang tidak bertakwa sama Allah. Banyaknya anak-anak yang durhaka kepada Allah. Karena orang tuanya ketika bikin anak, dia nggak zikrullah. Ibu-ibu, hafal nggak doanya bikin anak? Hafal Ustaz. Biasanya banyak orang yang lupa. Ada orang yang memang zikrullah dalam kondisi bikin anak itu kan nggak mungkin antum baca kitab dulu. Dia kitab itu. Maka diingat. Zikrullah. Dan zikrullah yang paling minimal adalah mengingat Allah dalam momen-momen tertentu. Seperti keluar rumah, masuk rumah, ucapkan salam. Kemudian ketika makan baca bismillah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, naik kendaraan, masuk pasar. Antum pernah masuk pasar? Sering apa enggak? Sering. Apa doanya masuk pasar? Nah, lihat, masuk apa pertanyaannya? Nggak pernah baca doa masuk pasar? Ah ini kan. Antum. Yang di belakang. Jamaah. Ini loh, kita bicara ini yang minimal. Kita mengatakan cinta ahlus sunnah wal jamaah. Doa masuk pasar nggak tahu. Ustaz kan nggak wajib. Iya sunnah. Katanya ahlus sunnah. Artinya ahlus sunnah itu orang-orang yang cinta dengan sunnah. Nah, antum. Jamaah yang di sebelah. Astagfirullahaladzim. Jamaah. Nih, harapan anak antum pulang dari sini semuanya hafal doa masuk pasar. Apa doanya? Doanya itu ikrar dengan tauhidullah. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah. Tempat yang paling disukai oleh syaitan adalah pasar. Antum kalau jalan lewat jalan sini, nanti, di mana ada kanan? Oh, kanan ke sana.
itu ada toko apa? Toko jadi. Kalau malam itu jamaah rame. Masjid gak kayak gitu rame. Coba mungkin ada harapan yang muda-muda nih. Yang muda-muda bikin video pendek. Memberikan bawa mic ya. Seperti wartawan lah apa untuk kesana. Orang yang masuk pasar itu ditanya, Bapak, Ibu, doanya masuk pasar apa? Nggak apa-apa bikin, betul. Ini untuk memberikan motivasi kepada orang-orang. Nanti antum upload. Bikin lah. Oh, sekarang pakai HP bisa untuk bikin video. Sama teman-teman. Bikin. Lihat. Dari 100 orang berapa yang bisa baca doa masuk pasar. Mungkin mereka semua itu bisa, Ustaz. Karena tiap hari masuk pasar. Kita ini kan orang-orang bertakwa, Ustaz. Yang tahu doa masuk masjid, Ustaz. Masya Allah. Ini kita kadang-kadang jemaah doa masuk pasar itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca doa ini masuk pasar akan ditulis pahala buat dia 1 juta kebaikan. Alfi hasan. Akan dihapuskan dosa-dosanya, kesalahannya alfi sayyi'ah, 1 juta dihapuskan dosanya. Kemudian Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Doa masuk pasar. Tapi ternyata orang jarang baca doa itu. Bahkan kalau sudah pulang dari pasar, bawa belanjaan banyak. Koyo tidak bocor. Dungo kita ini belanjaannya banget. Karena kan seperti itu, godaan setan. Antum beli sesuatu yang tidak antum butuhkan. Dan banyak sekarang model manusia yang membeli sesuatu untuk gaya hidup aja. Untuk gaya. Maka tolong kita perhatikan zikrullah ketika masuk pasar. Zikrullah ketika masuk masjid, ketika keluar masjid. Ketika habis sholat witir. Apa yang dibaca kalau habis sholat witir? Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Ada tambahan subuhun quddus rabbul malaika. Terus cuma oleh sebagian ulama tambahan itu didhaifkan walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkannya. Ada zikir-zikir yang kita perlu hafal. Dan selain zikir-zikir mutlak yang kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir, Allah mengatakan fadzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baik, yang kelima. Apabila kita cinta kepada Al-Qur'anul Karim, maka Allah cinta sama kita. Cinta dengan kalamullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la yas'alu ahadukum an nafsihi illa al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah. Wa in kana yubghidu al-Qur'an fa huwa yubghidullah wa rasulah. Kalian tuh kalau mau tanya Allah cinta enggak sama anak, aku cinta Allah enggak? Sudah, enggak usah tanya macam-macam. Tanya gimana antum dengan Al-Qur'an. Al-Quran jadikan ukuran. Apabila dia cinta kepada Al-Quran, maka dia cinta kepada Allah. Dan Allah akan cinta sama dia. Kalau dia cinta kepada Al-Quran. Tapi kalau sebaliknya dia benci dengan Al-Quran, maka dia benci dengan Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan benci kepada dia. Maka kita perlu lihat. Hukum-hukum yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Kita suka enggak? Ada orang-orang yang tidak suka dengan beberapa ayat. Ada ayat yang tidak disukai dengan ibu-ibu. 2. Ayat apa? Tentang poligami dan tentang warisan. Iya. Kita harus hilangkan kebencian tersebut. Ibu-ibu harus mengatakan ini kalamullah. Ini kalamullah. Anak harus cinta dengan kalamullah semuanya dari awal bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Dan bapak-bapak pun seperti itu. Bapak-bapak jangan hanya suka, anak suka banget dengan Quran ini, Ustaz. Dengan ayat yang mana? Itu loh, Ustaz.
fankihu ma tawbalakum minan nisa mathna wa thul'ana. Kalau dengar ayat itu berbunga-bunga hati. Antum cinta dengan ayat itu boleh, kita memang harus cinta. Tapi antum harus cinta juga dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Antum masih melakukan riba, masih makan riba. Maka kita harus benar-benar cinta dengan Al-Quran dari awal sampai akhir. Itu yang perlu kita perhatikan. Ada orang-orang yang terus terang, yang berusaha untuk memalingkan makna-makna dari Al-Quran. Munculnya kelompok teroris. Itu kadangkala ya mereka mungkin dikatakan cinta kepada Al-Quran Karim, tapi tidak memahaminya dengan benar. Akhirnya kecintaan mereka kepada Al-Quran Karim membuahkan satu perbuatan yang berlebih-lebihan dalam beragama. Rasul SAW menyebutkan tentang orang-orang Khawarij. Teroris ini sudah, definisinya sudah jelas. Didefinisikan oleh pemerintah kita. Tapi ada Khawarij dalam Islam. Satu kelompok, satu sekte yang mereka, kata Nabi SAW, mereka suka membaca Al-Quranul Karim. Mereka suka beribadah. Mereka suka sholat. Bahkan para sahabat kalau melihat ibadahnya orang-orang Khawarij ini, subhanallah, mereka akan meremehkan ibadah mereka sendiri. Yaqra'un Al-Quran, mereka membaca Al-Quranul Karim. Lakin la yujawizu taraqi. Tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Tidak masuk ke hatinya. Kita kalau memahami Quran sesuai dengan yang Allah inginkan, aman negeri kita, jamaah. Maka sekali lagi kita harus cinta dengan Al-Quran, fahami dengan benar, tidak semau-maunya kita memahami Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu kita. Muncul kelompok liberal yang kalau Anda lihat, sebagian di antara mereka nggak suka sama Al-Quran, nggak suka. Bahkan sebagian berpendapat Al-Quran ini hanya kumpulan ide-ide Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah, Muslim mengatakan itu. Ada yang mengatakan Al-Quran ini, ya Al-Quran ini, andai kata dia Pancasila itu hidup, Pak Harto hidup lebih lama, mungkin kesaktian Pancasila itu seperti Al-Quran. Ini orang liberal mengatakan seperti itu. Muslim bergelar doktor. Ini menunjukkan kalau dia nggak suka dengan Quran. Dia terbebani dengan Al-Quranul Karim. Padahal Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, yang paling mudah, yang paling benar, yang paling bagus. Antum bisa cari apapun solusi yang diberikan oleh manusia dalam satu problematika, Quran akan datang dengan problematika yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling indah, yang paling tepat sasaran. Antum benci dengan Quran, ini kalamullah, ini wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Maka ini yang kelima. Sahal At-Tasturi mengatakan alamatu hubbillah hubbil Quran. Tanda cinta kepada Allah, cinta Al-Quran. Di bulan Ramadan, berapa kali antum hatam jemaah? Antum berapa kali hatam? Wallahi anak kalau dengar nasihatnya para masyayikh, anak itu malu. Ada seorang syekh memberikan nasihat kepada murid-muridnya, antum itu kalau bisa tiap malam 3 juz lah. Baca 3 juz. Antum sholat dari tengah malam, antum habis isya udah matikan HP-nya, tutup kamarnya. Antum sholat, kalau takut malam nggak bangun, nggak hafal Quran, antum bisa pegang Quran. 3 juz. Lalu Syekh mengatakan 3 juz itu ringan. Imam Syafi'i setiap malam di hari-hari biasa itu 10 juz ya. Bisa kita 10 juz sehari ya. Bisa nggak? Jamaah. Butuh berapa jam antum waktu? 10 juz. 10 jam enggak? Tapi dalam sehari orang bekerja 8 jam.
8 jam dia bekerja. Bisa dia mengkhususkan waktu untuk cari duit selama 8 jam. Tapi untuk cari akhirat, bisa mengkhususkan waktu. Nih, kita mau masuk 10 hari terakhir. Kita mau masuk hari-hari iktikaf. Ada orang iktikaf di masjid 10 hari, tidak hatam Qurannya. Kenapa? Ternyata dia yang iktikaf cuma badannya saja. HP-nya tidak ikut iktikaf. Jadi habis sholat tarawih buka WA. Ustaz, kita termasuk tidak ingin putus hubungan dengan manusia. Paten hono jamaah. Ada perbedaan mungkin. Sebagian orang harus bekerja di 10 hari terakhir. Tapi tetap yang bekerja pun masih bisa iktikaf, cari waktu. Ketika iktikaf, bismillah. Antum bawa, mamanya, apalah minuman-minuman energi. Bawa. Orang kadang-kala mau nyetir mobil, mudik. Itu sebagian di antara mereka, supir-supir itu beli minum. Wah. Sekarang antum mau mudik ke akhirat. Sediakan minuman. SPNJ, bawa. Teman-temannya mau numpang alafu jamaah. Ini buat nanti malam. Anak kepingin nanti malam 10 juz. Niatkan jamaah. Kalau antum niatkan, insya Allah bisa. Ini berkaitan dengan Quran. Kita mah nggak pernah niat. Niatnya apa? Insya Allah lah. Malam ini setengah juz. Ketika niat setengah juz, kira-kira berapa yang dia baca? 1/4. Alhamdulillah Ustaz, sudah mendekati target. Targetnya setengah juz. Tapi kalau antum targetnya 10 juz, paling tidak berapa juz? 5 juz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Antum bisa bahagia. Kalau antum punya niat, orang yang berniat mau berangkat ke Malang jamaah, apa yang dia lakukan? Beli tiket. Kalau dia mau naik motor, dia servis motornya. Dia servis, dia ganti olinya. Bannya dicek semua. Karena dia niat. Kita niat bener nggak? Mau qiyamul lail, mau baca 5 juz, mau baca 3 juz. Ada enggak niat itu? Ngantuk, sebagian orang ketika ngantuk, katanya kalau ngantuk suruh tidur, Ustaz. Tidur. Iya, nggak harus tidur. Antum ngantuk bisa berdiri, bisa jalan di masjid dalam kondisi jalan, bisa berwudu, duduk lagi, ngantuk lagi. Perlu perjuangan jamaah. Sejatinya antum lihat satpam. Satpam itu kuat begadang, tapi tidak baca Quran. Kalau baca Quran ngantuk dia. Iya Ustaz, anak kalau baca Quran ngantuk. Kalau nonton ini Masya Allah, sampai jam 2 ada ngantuk. Berarti kan ada setannya di sini. Tinggal bagaimana kita memerangi diri kita, memerangi yang mengganggu kita. Yang keenam, kalau engkau cinta kepada akhlak-akhlak yang mulia, karakter-karakter yang indah, maka insya Allah Allah cinta sama itu. Karena ada orang punya karakter buruk, dia tidak mau merubah karakter. Dia mengatakan, ya anak wis kayak gini orangnya Ustaz. Nah itu orangnya kalau marah ya sudah, nggak di belakang, anak belak-belakan, anak teriak-teriak semua orang. Itu nggak baik kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Baihaqi mengatakan, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yubghidu safsafah." Allah itu cinta kepada akhlak-akhlak yang luhur dan benci dengan akhlak-akhlak yang buruk, yang rendahan. Maka ketika seorang merasa di dirinya ada karakter yang buruk, jangan dibiarkan. Jangan mengatakan dari lahir anak sudah kayak gini, dari dulu udah kayak gini. Betul, antum tahu diri antum. Dan itu modal untuk memperbaiki diri. Kalau antum tahu punya perilaku yang nggak baik, bukan berarti tidak bisa dirubah. Bisa dirubah. Kalau antum ingin merubahnya dan berdoa minta sama Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kepada aku petunjuk kepada akhlak yang mulia. Ketika minta itu sama Allah, insya Allah Allah akan rubah akhlak antum. Dan butuh pembiasaan. Antum pernah lihat teman antum SMP, perawakannya kurus. Setelah 10 tahun berpisah, dia jadi kekar jamaah. Lu, kok iso kayak gini awakmu? Kenapa? Dia berjuang.
dia berlatih, dia minum vitamin, dia lari, dia berolahraga, dia ikut fitness. Kalau tubuh kita bisa dirubah, yang mungkin asalnya memang kurus bisa menjadi sehat bugar, begitu pula perilaku kita bisa dirubah. Orang yang penakut, ya memang kalau dengar suara tokek terus terang nggak bisa tidur. Ada orang yang seperti itu. Apa akan dibiarkan? Jangan biarkan. Ketika dengar suara tokek, datangi tokeknya. Endi tokeknya? Tokeknya takut sama antum. Kok bisa antum yang takut sama tokek? Wallahi tokek ngeliat antum langsung diem dia. Maka ini yang perlu dibiasakan kita untuk akhlak yang baik. Dan seorang muslim ingat akhlaknya harus baik. Apalagi yang udah belajar sunnah, yang udah ngaji. Ibu-ibu khususnya harus cinta dengan orang-orang yang belum kenal sunnah. Kita melihat orang-orang yang masih jauh dari ketaatan. Kesian kita sama mereka. Bentuk cinta kita adalah bagaimana merangkul mereka. Memberikan nasihat dengan cara yang baik. Kemudian yang ketujuh. Anda cukupkan dengan yang ketujuh. Masih banyak sebenarnya. Yang ketujuh, apabila engkau ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah akan ingin berjumpa denganmu. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah akan ingin berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang benci perjumpaan dengan Allah, Allah akan benci perjumpaan dengan dia. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, fakulluna nakrahul maut." Apakah yang dimaksud dengan benci perjumpaan dengan Allah itu benci dengan kematian? Takut mati. Kita semua takut mati. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Laisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ahu." Seorang mukmin tuh ketika mau meninggal dunia biasanya ada yang mereka dikasih kabar gembira dengan rahmat Allah, orang yang husnul khatimah dikasih kabar gembira dengan ridwan Allah, dengan keridhaan Allah, dengan surga Allah, maka tatkala itu dia ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah ingin berjumpa dengan dia. Wa innal kafir, dan orang kafir ketika dia mau mati, idza busyira bi adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Dia ketika dapat kabar gembira, kabar buruk dia dengan azab Allah, dengan kemurkaan Allah, dengan amarah Allah, maka dia nggak ingin berjumpa dengan Allah dan Allah benci perjumpaan dengan dia. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini, dia mengatakan, "Fal muti'u lillah musta'nisun bi rabbih, fahuwa yuhibbu liqa Allah." Seorang yang taat kepada Allah, dia akan dekat sama Allah. Dia ingin jumpa sama Allah. Karena ibadah terus dia melakukan sholat, dia lihat, ya Allah, Engkau yang perintahkan ini. Ketika dia istighfar, dia ingat, ya Allah, Engkau yang perintahkan ini. Maka dia akan merasa nyaman sama Allah Jalla Jalal. Fahuwa yuhibbu liqa. Orang ini dikatakan cinta perjumpaan dengan Allah. Wallahu yuhibbu liqa. Maka Allah suka berjumpa dengan dia. Wal 'asi mustauhishun bainahu wa baina maulah wahsyatad dunub. Dan orang yang berbuat maksiat, ada kengerian, ada kehampaan antara dia dengan Allah Jalla Jalaluhu. Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa ini membuat perasaan kita nggak nyaman. Fahuwa yakrahu liqa'a rabbih. Orang ini yang melakukan dosa takut mau berjumpa dengan Allah. Karena tahu dosanya akeh. Fahuwa yakrahu liqa'a rabbih wa la budda lahu min. Mau nggak mau, orang yang melakukan dosa itu takut berjumpa dengan Allah. Maka di sini kita diperintahkan untuk bagaimana mencintai perjumpaan dengan Allah, dengan melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak yang lainnya, di antaranya umpamanya
kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai Allah. Antum cinta nggak dengan orang-orang yang dicintai Allah? Kadang kalau melihat orang suka ke masjid, antum benci. Opo sembahyang di masjid, aliran opo ya? Antum berarti nggak suka. Padahal orang ini alhamdulillah ke rumah Allah. Melihat orang taat, antum benci. Berarti antum nggak cinta sama Allah, dan Allah tidak akan cinta sama antum. Hada wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kiranya ada pertanyaan, mana pembawa acaranya? Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz, dalam menyampaikan tips dan triknya bagaimana bisa mendapatkan cintanya Allah. Untuk jamaahnya mungkin dari awalnya dulu untuk bertanya. Mana nih? Wirelessnya, oh iya, wirelessnya kasih ibu-ibu. Bisa nggak coba dulu? Oh, kok bisa? Alhamdulillah. Mau? Lewat sini. Oh ini. Afwan. Hah? Oh lewat. Itu ada pintunya nggak dibuka semua itu. Ustadz, dengan pertanyaan, ada seseorang tidak pernah membaca Al-Quran, tetapi dia selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dengan cara sedekah, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Apakah dia termasuk orang yang dicintai Allah? Nah, Masya Allah. Iya. Masya Allah, coba. Ini pertanyaan yang indah. Tadi kita sampaikan di awal bahwasanya kecintaan manusia kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Beda-beda tingkatannya. Umpamanya ada orang yang hanya suka berzikir, tapi dia tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Atau karena memang dia nggak bisa baca Quran. Apakah sama kecintaannya? Mungkin kita sebutkan dia cinta sama Allah. Buktinya dia suka bersedekah tadi umpamanya. Itu bukti cinta. Tapi dia tidak sempurna. Maka di sini katakan tidak harus seorang yang dicintai Allah itu dicintai full gitu. Tapi ada orang yang cintanya cuma 60%, cuma 70%. Karena berkaitan dengan Al-Quranul Karim ini betul-betul itu kalamullah. Dan seorang yang cinta dengan Allah, dia itu akan cinta dengan kalamnya. Seperti orang yang cinta dengan kekasihnya. Seorang suami yang cinta dengan istrinya. Senang dia dengar omongan istri. Istri pun seperti itu. Dia akan suka dengan ucapan suaminya. Bagaimana dengan kalamu Rabbil Alamin, firman Allah Jalla Jalla. Jadi paling tidak orang yang suka sedekah tapi dia nggak suka baca Quran, ya sekarang berusaha untuk menambah. Yang kita kaji hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Kalaupun dia sudah, alhamdulillah anak tidak berlebih-lebihan Ustaz, anak tidak pernah mubadzir, anak tidak pernah menzalimin orang, tapi anak terus terang masih belum bisa baca Quran. Maka di sini perlu ditubuhkan bagaimana supaya anti suka baca Quran. Nggak bisa baca Quran, belajar, panggil guru. Supaya Allah lebih cinta kepada anti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dengan pertanyaan selanjutnya Ustadz, menurut Ustadz tadi, di tempat-tempat kajian akan turun malaikat-malaikat. Apakah kita bisa berdoa supaya diaminkan malaikat-malaikat? Masya Allah, iya berkaitan dengan turunnya malaikat. Apakah kita bisa berdoa di tempat ilmu itu? Kalau berkaitan dengan doa, di mana-mana pun kita bisa berdoa. Tapi Anda tidak tahu ada doa khusus ketika kajian, sehingga di tempat itu mustajab doanya. Namun kalau anti ingin malaikat mengaminkan doa anti, doakan orang lain. Jadi umpamanya kita kepingin mobil, jangan. Kita, ya Allah, fulan ya Allah, mudah-mudahan kau kasih mobil yang bagus ya Allah.
Amin. Tuh malaikat ngaminkan doa anti dan mengatakan buat engkau juga seperti itu. Itu malaikat mengaminkan. Dan hadis ini jamaah mengajarkan kepada kita agar kita tidak hasud dan iri sama orang lain. Maka kalau kita suka mendoakan orang lain, malaikat akan mengaminkan doa kita. Antum ngelihat fulan motornya jelek ya. Antum lihat, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dia dikasih motor yang bagus sama engkau ya Allah. Tahu-tahu ada yang kirim motor ke rumah antum loh. Kok bisa ana doakan fulan? Fulan sudah dapat motor dan Allah kirim buat antum. Maka kalau ingin doanya diaminkan malaikat, jangan hasud sama orang dan doakan orang itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, udah habis. Untuk imannya, bertanya. Ustaz tadi kan bilang kalau ada majelis. Maaf, Afwan Ustadz, ada pertanyaan juga ini. Enggak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin bertanya Ustaz, bagaimana kita mempertahankan agar hijrah kita tetap tidak up down gitu loh. Iman itu kadang naik turun ya Ustaz ya. Terus berpengaruh juga dengan teman-teman yang di lingkungan kita, sekitar kita itu kayak nggak mendukung dengan perubahan apa yang terjadi sama kita. Bagaimana cara kita mempertahankannya? Yang kedua, kadang itu ada beberapa anggota keluarga yang tidak menyukai dengan pendapat apa yang kita berikan. Harusnya seperti ini, tapi tidak Bu, itu kata siapa? Kata Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz kata. Nah, terus kemudian saya berikan ini hadisnya. Kadang itu juga tidak berpengaruh sama anggota keluarga yang lain. Nah, itu bagaimana caranya kita menyampaikan agar mereka itu mau sejalan dengan pemikiran kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Dua pertanyaan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana kita menjaga hijrah kita. Menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sejatinya semua tahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu secara umum. Jadi bagaimana kita menjaga hijrah kita? Jauhin dosa. Jauhin dosa. Kita harus banyak mempelajari dosa itu apa. Ada dosa-dosa yang kita remehkan. Padahal itu dosa. Seperti dosa ujub. Merasa lebih baik dari orang lain. Merasa amalan kita sudah aku kok mlebu surga. Itu dosa aja, tapi kita tidak merasa. Maka bagaimana kita menjaga hijrah kita? Kita belajar lagi. Terus kita pelajarin. Karena para sahabat Nabi, ketika mereka masuk Islam, ketika masih di Mekah, bagaimana Nabi menjaga keislaman mereka? Belum boleh bangun masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Membuat perkumpulan di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dikumpulkan para sahabat di situ yang baru masuk Islam. Di situ sama Nabi SAW disirami dengan Al-Quranul Karim. Disirami dengan petunjuk-petunjuk dan sabda Nabi SAW. Untuk menjaga keimanan mereka. Karena mereka baru hijrah ini. Baru keluar dari kezaliman dan kesyirikan mereka. Kalau tidak dijaga dengan seperti itu, bunga itu akan layu. Ya. Maka perlu disirami. Kadangkala perlu dipanaskan. Dipanaskan. Supaya dia lebih sehat. Dan fitnah-fitnah yang menimpa seorang dalam hijrahnya itu sejatinya untuk menguatkan keimanan mereka. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ketika hijrah ke Madinah, mereka hidup susah.
Dan kalau ana lihat orang yang mau hijrah harus siap susah. Karena nggak ada yang hijrah kemudian langsung senang. Kecuali kesenangan dalam keimanan. Secara ekonomi semua sahabat, secara ekonomi yang hijrah dari Mekah ke Madinah hidupnya susah. Perlahan-lahan mereka tapi bahagia dengan hijrah mereka. Karena mereka merasakan keimanan. Karena mereka bisa bebas beribadah. Karena mereka bisa bebas sholat. Mereka bebas untuk melakukan apa saja yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Hanya dari sisi ekonomi mereka habis. Sebagian nggak punya rumah. Sebagian tidur di masjid. Itu yang sebagian sakit-sakitan. Maka kita harus siapkan diri ketika hijrah itu. Maka belajar untuk ilmu. Kalau dikatakan yang mempengaruhi adalah teman-temannya, hijrah dari teman-teman itu. Ada sebagian mengatakan, Ustaz, Anas kan dikucilkan sama teman-teman. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Bersyukur gimana Ustaz? Iya, cari teman-teman yang sama-sama menuju kepada ketaatan. Sambil anti terus berusaha untuk merangkul teman-teman yang lama menuju kepada ketaatan. Memang seperti itu. Para sahabat yang masuk Islam di Madinah itu Allahu Akbar. Mereka disiksa oleh kaumnya, jemaah. Mereka dipisahkan dari istrinya. Dipisahkan dari anaknya. Abu Salamah ketika hijrah, dia mau hijrah bertiga. Dia, istrinya, dan putranya Salamah. Tapi dalam perjalanan, istrinya diambil sama mertuanya. Akhirnya Abu Salamah berangkat sendiri. Keluarganya Abu Salamah ngambil anaknya. Kata dia, oke. Itu perempuan milik kalian. Tapi anaknya itu nasabnya kepada anak kami. Diambil. Bayangkan 3 orang terpisah. Anak kecil, istri sama selama setahun. Perjuangan mereka. Maka itu yang perlu kita lakukan. Kita cari lingkungan yang baik. Kemudian kita banyak-banyak membaca para kisah para sahabat. Sejarah mereka ketika mereka hijrah. Susahnya mereka. Sehingga kita akan merasa, loh, kalau aku ternyata belum ada apa-apanya dengan perjuangan mereka. Menyambung pertanyaan kedua, bagaimana kita mendakwain keluarga kita? Kadang-kala kita memberikan pendapat yang benar, yang baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tapi ditolak sama mereka. Gimana supaya mereka menerima? Yang pertama kita harus tahu bahwa tugas kita itu hanya menyampaikan. Kita semua tahu perjuangan Nabi SAW selama 10 tahun mendakwai pamannya Abu Thalib. Pamannya sendiri. Nabi SAW mendakwai pamannya dengan segala cara. Dengan akhlak yang mulia didakwain. Tapi ternyata pamannya tidak dapat hidayah. Maka tugas kita ketika mendakwain keluarga kita, akhlaknya dijaga. Caranya yang baik. Tidak terkesan menggurui. Kemudian kita mendoakan mereka. Tunjukkan kalau kita memang ingin kebaikan buat mereka. Di siang hari kita mengajarkan kepada mereka kebaikan. Di malam hari kita berdoa buat mereka. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah membuka pintu hati keluarga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Ya, ini ada pertanyaan di kalangan ikhwan ini. Silakan. Masih ada ahwatnya, masih ada 2 Ustaz. Masya Allah. Baik, silakan dilanjutkan. Apakah tanda-tanda dicintai Allah itu berarti Allah menguji kita sesuai dengan cintanya kepada kita? Karena kalau kita lihat keluarga-keluarga Ustaz itu kok yang dekat dengan Allah itu baik-baik saja, tidak pernah ada ujian, bahagia gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Katanya kalau iman kita semakin tinggi, ujian kita semakin berat. Tapi kayaknya beda ya dengan keluarga-keluarga Ustaz itu sepertinya baik-baik saja. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ini ada salah paham memahami ujian. Pikirnya ujian itu motor yang hilang, rumah yang ambruk. Ujian orang ketika keimanannya semakin tinggi, ujiannya semakin berat. Tadi kita bicara tentang ujub. Ada orang yang diuji dengan ketenaran. Bisa nggak dia mempertahankan? Ada yang ujian itu malah bentuknya harta.
bukan kemiskinan. Allah mengatakan nih berkaitan dengan ujian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan apa? Dengan kebaikan dan keburukan. Dua-duanya ini fitnah. Dan kemudian orang kadang-kala kan tidak tahu ada ujian di dalam rumah itu. Sepertinya kok baik-baik keluarganya semuanya. Enggak juga jemaah. Mungkin di sana bisa lihat. Kalau Anda lihat, enggak tahu yang dimaksud Ustaz siapa oleh penanya. Tapi Anda diuji, Anda punya ibu sudah 6 tahun kena stroke. Itu ujian besar buat anak-anaknya, bagaimana berusaha untuk berbakti sama orang tuanya. Bagaimana berusaha untuk menanamkan motivasi kepada orang tua agar tetap semangat untuk hidup. Dan sejatinya semua punya ujian. Nggak ada yang nggak punya ujian. Hanya saja biasanya ada orang yang suka mengeluh, ada orang yang tidak suka mengeluh. Ada orang yang suka menampakkan ujian, tapi ada orang yang tidak pernah merubah statusnya. Ada orang statusnya selalu datar. Biasa-biasa saja. Padahal dia sedang diuji sama Allah. Ada orang yang kena kanker, satu kampung ada yang tahu. Orang mengatakan, ya Allah keluarga itu baik-baik saja ya. Tahu-tahu orang itu mati. Baru, oh ternyata kena kanker. Tapi orangnya kok nggak pernah cerita ya. Di sini perbedaan jamaah. Yang perlu kita lihat. Jadi kalau dikatakan mungkin keluarga ustadz-ustadz yang dilihat kok kayaknya tidak ada ujian, biasa-biasa saja. Mungkin ujian mereka berbeda. Yang menyebabkan terperosoknya mereka ke dalam api neraka lewat jalur yang berbeda. Kalau kita lihat, yang pertama jadi koreknya api neraka siapa? Ustaz. Seorang alim ulama, seorang pembaca Al-Quranul Karim. Ujian mereka apa? Ternyata ujian mereka itu popularitas. Ternyata mereka selama ini berdakwah, mereka selama ini ngajar kepada manusia, baca Quran hanya untuk mendapatkan pujian. Sebagai orang yang alim, sebagai orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Itu ujiannya. Jadi semakin imannya tinggi, semakin banyak ilmunya, ujiannya pun semakin besar jemaah. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, seorang suami itu adalah imam buat kita. Dia yang memberi contoh, yang membimbing kita. Gimana jika suami kita itu tidak bisa membimbing kita, tidak bisa memberi contoh yang baik buat kita? Itu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau balik bertanya sama ibu yang bertanya barusan. Kok milih imam kayak gitu ibu? Sebelumnya dia sebenarnya tidak seperti itu. Sebelumnya dia memberi apa? Sebenarnya saya sebelumnya baik Ustaz. Kalau sebelum nikah kayaknya semuanya baik gitu. Nah. Jadi memang orang kalau sudah cinta jemaah, itu semuanya jadi baik. Ketika sudah menikah, mulai nampak keburukan-keburukan tersebut. Oleh karena itu, nasihat anak kepada yang belum menikah, pertanyaan ibu ini jadikan pelajaran. Jangan menikah hanya karena dasar cinta saja. Karena kalau orang sudah cinta, dia akan gelap mata. Semua yang dilihat dari pasangan hidupnya baik. Orang tua kadang-kadang ngomong, nah bapak kok kurang pas sama dia. Aduh pak, dia orang baik pak, sudahlah, anak yang nanggung resikonya. Sampai anak seperti itu. Karena dia sudah jatuh cinta sama tuh orang. Maka ini pelajaran, pertanyaan ibu ini pelajaran buat kita semua yang belum pada nikah, anak-anak ini, agar perhatian dengan kriteria seorang imam. Kan ini mau dijadikan imam suami ini, mau dijadikan pemimpin di rumah, mau dijadikan bapak buat anak-anaknya, panutan buat anak-anaknya. Orang seperti ini pantas enggak jadi panutan buat anak-anak? Ketika lihat, kayaknya enggak pas. Contoh ringan lah umpamanya. Ustaz, laki-laki ini merokok Ustaz. Pantas nggak dijadikan panutan buat anak-anaknya? Kayaknya bahaya Ustaz. Nanti anak-anak pada ngerokok kayak bapaknya. Tapi ini ngerokok Ustaz. Cuma alhamdulillah Ustaz, fulusnya banyak Ustaz. Ini kan ada kita berusaha untuk mencari orang yang bisa jadi panutan buat anak-anak kita. Rasul SAW mengatakan,
tentang dua kriteria memilih seorang imam, memilih seorang suami, memilih seorang pemimpin. Apabila kalian ridho, kata Nabi SAW, dengan agama dan akhlaknya, ridho. Artinya kita lihat anak ridho, akhlaknya baik, agamanya baik, sudah nikah. Tapi ternyata agama dan akhlak ini terkadang menjadi ukuran terakhir jemaah. Banyak pihak orang tua melihat kepada statusnya, kerjaannya apa. Yang ditanya itu, kerja di mana mas? Alhamdulillah, kerja apa jemaah? Saya wira swasta, dagang herbal. Dagang herbal. Kayaknya tidak menjanjikan. Apalah, intinya kita berusaha untuk yang jadi pertanyaan utama itu akhlak dan agama. Dan gimana Ustaz kalau sekarang sudah terlanjur wis kadung dadi bojone, tiap hari dilihat kok nggak seperti dulu. Kalau memang yang ibu katakan dia dulu baik, maka dilihat jangan-jangan anti yang membuat dia buruk. Ada sebagian istri yang menyebabkan suaminya buruk. Sebelum menikah suaminya ini puasa Senin Kemis, nikah dah ono Senin Kemis. Mau puasa Senin Kemis kata istrinya, aduh bang nggak usah bang, siang ini anak mau masak yang enak bang. Nggak puasa sudah dia. Penyebabnya siapa? Istrinya. Suaminya Masya Allah tiap malam qiyamul lail. Sebelum nikah, setelah nikah digandoli. Mau bangun malam, aduh bang, adem bang, sini aja. Jadi dilihat perubahan di diri suami itu karena siapa? Kalau memang asalnya dia orang baik. Oh karena temannya, oh karena tempat kerjanya. Cari penyebabnya. Kalau memang dia baik. Kalau ternyata memang dia nggak baik, ya sekarang berusaha untuk memperbaiki. Bisa diperbaiki, insya Allah bisa diperbaiki. Yang pertama niat untuk memperbaiki. Yang kedua berdoa. Minta terus sama Allah Jalla Jalal. Jangan pernah putus asa. Yang ketiga berusaha untuk memperbaiki suami. Memperbaiki suami itu nggak sama dengan suami memperbaiki istri. Ana sering ingatkan, kalau seorang suami panggil istrinya pantas. Aisyah, sini. Pantas. Tapi kalau seorang istri katakan, Bambang, ini bang. Suaminya namanya Bambang, panggil Bambang. Jadi ya nggak pantas lah seperti itu. Jadi ada hal-hal kalau mau ngobrol sama suami, umpamanya malam hari, ketika suami buka pintu rumah itu langsung baunya melati. Loh, sopo mati? Padahal enggak, bau wangi di rumah itu menyebabkan suami jadi senang. Bikin rumah itu suasana indah. Bikin rumah itu menjadi surga. Bagaimana rumah menjadi surga? Bikin suami masuk ke pintu rumah nggak kepingin keluar. Ada bidadari di rumahnya. Ada segala keindahan di rumahnya. Dan menciptakan surga dalam rumah itu tidak butuh duit banyak, jemaah, tapi butuh hati yang lapang. Suami ketika pulang, jangan suka ditanya dari mana. Dari mana mas? Biarkan duduk dulu. Bukakan sepatunya. Bukakan sandalnya. Kemudian kasih minuman yang hangat sambil dipijit. Masya Allah mas capek ya. Dari mana air mas? Ketika tanya itu suami insya Allah akan jawab. Tapi kalau baru masuk pintu ditanya dari mana? Ya dia akan marah. Kemudian mungkin masuk rumah mandi keluar lagi. Karena ternyata di rumah itu dia tidak mendapatkan ketenangan. Kemudian memberikan nasihat kepada suami bisa dengan lisan, bisa pakai tulisan. Dan hindari kesan menggurui. Karena pemimpin itu nggak mau diguruin sama anak buahnya. Tetap dudukkan dia sebagai suami. Dan pesan buat para wanita juga. Jadikan anak-anak di rumah itu menghargai bapaknya. Selalu sampaikan itu. Bapak ini nak capek keluar rumah buat kalian. Sehingga sang suami merasa dihargai. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu suami mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang pertanyaan dari ikhwan. Silakan. Mungkin mic-nya bisa dikirim ke sini. Oh, lewat belakang tuh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar Ustaz Nabi mengatakan kalau majelis yang mengkaji Al-Quran maka malaikat akan hadir di majelis tersebut. Pertanyaan saya adalah apakah sekolah yang belajar seperti fisika, ekonomi, bahasa Inggris dan lain sebagainya majelisnya juga dihadiri malaikat? Kemudian yang kedua, kalau Anda pernah dengar ulama-ulama terdahulu itu ingatannya kuat, luar biasa, baca sekali udah ingat. Terus apa mungkin Ustaz tahu bagaimana caranya supaya punya ingatan seperti itu? Syukur. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mungkin bisa dimatikan. Iya, Masya Allah, pertanyaan yang menarik ya. Ya, berkaitan dengan orang-orang yang belajar matematika, fisika, yang jelasnya mereka mengkaji dunia, bukan mengkaji tentang Allah, tidak mengkaji tentang Al-Quran. Yang kehadiran malaikat itu, karena yang dikaji adalah kalamullah, yang dikaji adalah sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, dengan alam yang indah. Ketika orang belajar fisika, ya hanya untuk dunia. Kayaknya hadis itu tidak mencakup mereka. Hadis itu tidak mencakup mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan hafalan para ulama terdahulu. Kalau dikatakan hafalan mereka kuat-kuat, enggak juga. Sebagian di antara mereka itu ada yang baru hafal setelah 40 kali baca. Karena menghafal ini usaha untuk mengingat berulang-ulang. Kalau memang hafalan antum, ana ini baru 5 kali bisa hafal Ustaz. Berarti antum sudah tahu, ana ini 5 kali hafal. Jangan baca 2 kali antum. Namun ternyata hafalan ini bisa dilatih seperti pisau. Awalnya antum punya pisau, buat motong nggak bisa. Antum asah sekali, buat motong belum bisa. Asah 2 kali, 3 kali, 4 kali, ternyata dia jadi tajam. Begitu pula dengan hafalan. Dan di antara yang membantu hafalan kuat adalah meninggalkan kemaksiatan. Ilmu ini cahaya. Ustaz, tapi ada orang Ustaz kafir hafal Quran. Snok hogron. Iya kan? Gimana dia bisa seperti itu? Nah, ini bala buat dia. Ada orang dikasih ilmu tapi gak dikasih hidayah sama Allah Jalla Jalla. Dia akan semakin jauh dari Allah. Maka yang kita inginkan bukan sekedar hafalan. Antum ingin hafal saja atau ingin hafal dan tambah iman dan ketakwaannya. Itu yang kita inginkan. Dan ini didapat dengan meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana nasihat Al-Imam Waqi kepada Imam Syafi'i ketika dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu dia memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Bukan hanya itu yang dia katakan, dia memberitahu aku kalau ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Jadi secara rohani kita perlu siapkan wadah untuk menghafal ini bersih dari kemaksiatan. Kemudian cara menghafal ada waktu-waktu tertentu yang memang manusia dalam kondisi sedang fresh seperti pagi hari atau sebelum subuh. Anak ingat waktu di pesantren kita itu diajarin kalau mau menghafal sebelum subuh malah setelah subuh. Itu waktu yang bagus. Maka kita cari waktu-waktu yang indah itu untuk menghafal. Kebanyakan kita waktu yang bagus dipakai buat tidur. Mau menghafal waktu rame, hafalan, menghafal sambil pegang HP. HP ini mengganggu. Maka segala yang mengganggu hafalan dihindari. Dan bisa, insya Allah antum bisa seperti mereka menghafal itu. Dan terbukti kita lihat ada anak-anak umur 7 tahun hafal Quran. Di masa sekarang ini, bukan di masa lalu, di masa sekarang ini. Musa itu hafal Quran umur berapa? Musa cilik. Umur berapa jemaah? 5, 6, sekitar itu jemaah. Masih kecil, nggak tahu sama artinya. Karena ada usaha orang tua yang terus, orang tua juga berusaha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir. Baik, mic-nya dikasih ke sini. Oke, 2 pertanyaan cukup ya, Mak. Fadhal antum dulu enggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ini saya punya kakak laki. Itu dia dulu ngerokok itu.
Terus terus hijrah kan, sama misanan-misanan juga pada hijrah semua. Tapi misanan yang lain tuh, sepupu-sepupu yang lain tuh belum pada berhenti ngerokok Ustaz, cuman abang saya yang berhenti gitu. Dan dulu kan rumah saya jadi kayak base camp gitu Ustaz, pada ngumpul di sana semua kalau ada apa-apa. Nah, jadi terus semenjak itu abang saya nggak ngebolehin ngerokok di rumah. Terus akhirnya saudara-saudara tuh nggak pada pernah ke rumah lagi. Saat itu gimana ya? Nggak apa boleh kayak gitu. Nah, subhanallah jemaah. Iya, ini fenomena yang kita lihat. Kita kadang-kala ingin mendakwain orang, ternyata orang itu malah kabur. Kalau umpamanya yang dilakukan oleh kakaknya itu menyebabkan mereka berhenti merokok, itu baik. Tapi kalau ternyata belum bisa, malah menyebabkan mereka jauh dari ilmu, kita nggak bisa ngasih nasihat mereka, maka mungkin perlu diambil solusi. Udah ke rumah nggak apa-apa ngerokok, tapi nggak boleh banyak-banyak. Umpamanya kita kumpulnya di ruang ber-AC supaya mereka nggak bisa ngerokok gitu. Jadi dicari bagaimana kita memperbaiki mereka. Namun kalau yang dilakukan oleh kakaknya tadi, melarang mereka ngerokok di tempat itu, dan akhirnya mereka bisa lebih baik, alhamdulillah. Maka dilihat dampak positif dan negatifnya sekarang. Mereka yang ikut hijrah itu ikut hijrah beneran atau hijrah-hijrahan? Hijrah beneran. Ya alhamdulillah, artinya mereka belum bisa meninggalkan rokok. Karena meninggalkan rokok ini bukan hal yang mudah. Ya. Bukan hal yang mudah. Bahkan Anda melihat kemarin di Prancis Anda baca, mereka bisa mengurangi jumlah perokok dengan sangat fantastis sekali dengan menaikkan harga rokok. Pajaknya itu dinaikkan langsung drastis, orang pada berhenti merokok. Karena sejatinya orang merokok ini karena keuangannya cukup banyak aja. Cukup buat beli rokok. Coba sekarang orang gajinya 50.000, harga rokoknya satu pak 190.000. Merokok nggak dia? Kayaknya berhenti aja lah. Dia mau nggak mau akan berpikir seperti itu. Itu bukan bicara agama. Itu bicara tentang sebuah peraturan di sebuah negara. Kalau kita seorang muslim, hijrah kita memang harus didorong dengan agama gitu. Kalau kita bicara rokok, iya Ustaz, rokok kan ada yang bilang makruh masih Ustaz. Umpamanya seperti itu. Kan ini sudah bicara hukum. Maka kita perlu beri penjelasan kepada mereka. Bahwasanya oke lah, memang ada pendapat yang mengatakan makruh. Tapi antum lihat sendirilah. Dari sisi manfaat dan mudorotnya. Sehingga anak-anak yang hijrah diajak untuk berpikir. Karena terus terang masalah rokok, masalah yang mungkin sulit untuk ditinggalkan. Mudah-mudahan dengan proses ya, mereka bisa berhenti merokok nanti. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sama pahalanya kajian langsung di majelis ilmu sama di live streaming? Karena ada uzur jarak dan waktu. Nah, Masya Allah jemaah. Ya gimana nih orang yang kajian live streaming dengan orang yang datang di majelis ilmu? Apakah sama? Tentunya berbeda. Perbedaannya dari sisi mana? Dari banyak sisi. Yang pertama, orang yang datang ke majelis ilmu keluar dari rumahnya, berangkat menuju ke majelis ilmu. Perjalanan dia akan terhitung. Kemudian ketika dia duduk di tempat ini, dia berkumpul dengan orang-orang yang sedang menyimak bareng-bareng, mengkaji bersama-sama. Di situ turun rahmat Allah. Di situ malaikat pada Allah pada mengingat mereka. Sedangkan orang yang pakai live streaming ini kadang-kala jemaah, kalau dilihat ya, mereka live streaming sambil masak, ibu-ibu di dapur ya, taruh live streaming sambil goreng, dia lihat, nangis aja ribut sama anaknya, nanti dengar lagi. Maka ilmunya sepotong-sepotong akhirnya. Ketika orang yang live streaming, tapi tetap dia insya Allah akan mendapatkan pahala menuntut ilmu dari sana. Karena memang dia mendengarkan. Kalau dia mendengarkan dengan suara mereka, ilmu. Karena antum sekedar belajar sendiri sebenarnya. Seperti orang sedang belajar sendirian. Namun kalau live streaming, tapi di tempat itu antum kumpul. Tapi ustadznya jarak jauh. Tapi di tempat itu memang ada majelis ilmu. Cuma yang menyampaikan dari jarak
jauh, mudah-mudahan itu tetap disebut majelis ilmu. Tempat itu tetap disebut majelis ilmu karena mereka berkumpul di sana, ngaji di sana. Hanya ustadznya tidak bisa datang ke sana. Keperkumpulan mereka tetap disebut majelis ilmu. Sejatinya seperti itu. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.